Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang memudahkan pertemuan ini dan memudahkan segala macam niat kebaikan, dan seorang hamba tidak punya daya dan upaya kecuali setelah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang kita cinta, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memudahkan kebahagiaan untuk kaum muslimat dan keluarga, dan menjadikan insan-insan yang dimudahkan ketakwaan oleh Allah Jalla fi'ula. Kita masih dalam pembahasan bab tentang sebagian dari adab-adab penuntut ilmu. Kemarin kita telah sebutkan 4 adab penuntut ilmu. Kurang lebih kemarin kita sebutkan bahwa adab yang pertama adalah dia harus mencintai dan berkasih sayang kepada gurunya dengan sesuai dengan adab-adab Islam yang tentunya. Yang kedua kemarin kita sebutkan dia harus mengetahui kadar atau kedudukan gurunya dan bersyukur kepadanya. Dia harus mengetahui kedudukan gurunya dan bersyukur kepadanya, yaitu kepada gurunya. Yang ketiga kemarin kita sebutkan yaitu adalah dia berhati-hati dari apa? Kemarin tulisannya di situ, dari akrab yang berlebihan, dari bercanda yang berlebihan. Dan yang keempat kemarin kita adalah mengatakan adab keempat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, jangan sampai dia merasa tidak butuh kepada gurunya. Hari ini di halaman 88 kita akan masuki adab yang kelima, dan ini cukup panjang diucapkan di sini. Adab yang kelima adalah dia tidak boleh menerima syubhat dari gurunya dan tidak boleh fanatik buta. Tidak boleh menerima syubhat dari gurunya dan tidak boleh fanatik buta. Ini adab yang kelima yang harus dipegang oleh setiap penuntut ilmu. Kata penulis di sini, meskipun seorang pelajar menerima kebenaran dari gurunya, tidak seharusnya dia menerima kerancuan dari gurunya. Benar gurunya mengajarkan kebenaran, iya, dia terima kebenaran itu. Tetapi kerancuan, walaupun dia percaya ini gurunya, tapi selama yang muncul dari gurunya itu adalah syubhat, kerancuan, maka tidak pantas dia menerimanya. Meskipun dia tidak menyusahkan gurunya, tidak seharusnya dia bertaklid kepada pendapat gurunya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa dilihat dari orang yang membawanya. Artinya kalau si fulan yang bawa, ustaz ini yang bawa, pasti benar, belum tentu. Belum tentu. Walaupun patokan umumnya tetap Ahlus Sunnah jauh lebih benar, dan Ahlus Sunnah sangat lebih tepat dengan kebenaran. Tapi kalau ada guru Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, cara mengenal kebenaran itu bagaimana? Kata beliau, al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kata Ali bin Abi Thalib ini, kebenaran itu tidak dilihat dari siapa yang membawanya. Kalau fulan yang bawa pasti benar dong. Kalau fulan yang membawa bisa jadi salah, enggak juga. Bagaimana cara melihat kebenaran tersebut? I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, maka kau tahu siapa yang benar. Jadi kita pelajari kebenaran, nanti kita akan tahu siapa yang benar. Bukan mematok kebenaran tersebut pada orang-orang tertentu, karena tidak ada yang maksum setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kata beliau, karena bisa jadi salah satu dari mereka berlebihan mengikuti orang berilmu, sehingga berpendapat bahwa ucapan orang alim adalah dalil, meskipun dia tidak menggunakan dalil, dan etikatnya adalah berargumentasi meskipun tidak berargumentasi.
Nah inilah yang memunculkan kenapa ada pembolehan sujud kepada kubur, kenapa dibolehkan membuat sesajen, kenapa dibolehkan bid'ah ini dan bid'ah itu, karena taklid kepada gurunya, karena fanatisme buta kepada gurunya. Dan ini nggak benar, sehingga ucapan gurunya dianggap dalil. Dan ingat jemaah, dalil itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Dalil itu cuma Al-Quran dan Sunnah. Ucapan para ulama itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau bertentangan, ditinggalkan. Kalau benar, diambil. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, kata Imam Malik, beliau mengatakan semua ucapan manusia bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan penghuni kubur ini. Beliau menunjukkan kepada makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ucapan manusia selain Nabi bisa diterima, bisa ditolak, tetapi ucapan Nabi saja yang bisa diterima. Baik. Hal tersebut meniscayakan kepasrahannya terhadap pemahaman gurunya dan menyebabkan kelalaian terhadap sumber yang diperoleh dari gurunya, karena dia beristihad sesuai dengan istihad gurunya, sehingga tidak mustahil ucapan itu bisa batal jika bisa jadi ucapan tersebut bisa batal jika sendiri atau keluar dari kelompok ulama atau pendapat yang serupa. Jadi kalau kita pengen tahu ada yang salah, ada yang tidak, maka kita tolak ukurnya bukan guru, tapi tolak ukurnya kebenaran. Nah, sehingga pada kata para ulama, seorang akan tahu kesalahan gurunya kalau dia duduk di majelis guru yang lain. Kalau guru itu terus yang dia duduk, maka dia akan menganggap, oh kebenaran pasti ustaz ini, kebenaran pasti ustaz ini. Kembali ya saya katakan, bukan berarti kita nyuruh belajar di luar Ahlus Sunnah, bukan. Karena Ahlus Sunnah jalan selamat, tapi insan-insan di kelompok Ahlus Sunnah atau insan-insan di manhaj Ahlus Sunnah ini adalah manusia, tidak maksum. Tetapi manhajnya maksum tidak? Manhaj Ahlus Sunnah maksum tidak? Manhaj Ahlus Sunnah maksum tidak? Maksum. Karena manhaj Ahlus Sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi pembawa manhaj ini, pengikut manhaj ini maksum enggak? Tidak, orangnya enggak maksum. Nah, maka kita perlu belajar dari Ahlus Sunnah, yang satu lagi, terus agar kita tahu jamaah kebenaran itu bagaimana. Bayangkan, kita lihat misalnya komunitas yang menganggap kami bermazhab dengan mazhab ini. Orang yang bermazhab dengan mazhab ini otomatis akan mengukur kebenaran dengan mazhabnya atau tidak? Pasti begitu. Sehingga mungkin saja dia akan membuang ayat, membuang hadis demi berpendapat dengan pendapat mazhab. Nah, ini tidak benar jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memilih-milih pendapat mazhab. Pendapat mazhab yang sesuai keinginan dia terima, kalau tidak sesuai dia tidak terima. Nah, kemudian kata beliau, karena bisa jadi dia tidak mengambil sumber yang sama dengan gurunya, sehingga akan dituntut atas kelalaian gurunya. Lalu dia tidak bisa menjelaskannya dan gurunya tidak bisa menolongnya. Usaha mereka menjadi sia-sia dan menjadi lemah dan tidak mampu. Jadi, kalau kita fanatisme kepada guru, fanatik, apa-apa ikut guru, padahal salah. Beda ya kalau benar. Padahal salah tapi masih diikut. Yakinlah guru kita tidak akan bisa membela kita pada hari kiamat. Ketika seluruh para nabi aja bilang apa? Nafsi, nafsi, kecuali Nabi Muhammad. Mereka bilang sendiri. Guru kita nggak akan bisa jadi hujah kita jemaah. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kesalahannya kita ikut. Ketika ada ulama yang memperbolehkan musik, maka diambil pendapatnya. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendapat itu. Kita nggak bisa jadikan, oh imam ini yang boleh ya Allah. Tapi kenapa kau ikut? Kau disuruh mengikut dalil. Maka ini ma'asyiral muslimat perlu diperhatikan. Kata penulis, aku benar-benar pernah melihat seseorang sesuai kriteria di atas berdebat dalam majlis. Kata beliau, lawannya menggunakan argumentasi yang sahih. Jadi lawan orang ini menggunakan dalil. Lalu orang yang taklid buta ini menjawab apa? Padahal lawan ini pakai dalil loh. Tapi apa kata orang ini? Argumentasimu salah. Padahal orang ini bawa dalil, tapi kata dia apa? Salah. Kesalahannya adalah karena guruku tidak berkata seperti itu, kata dia. Subhanallah. Berarti apa? Dalil dibalas dengan ucapan
guru. Makanya Abdullah bin Abbas atau yang semisal mengatakan, ketika ada sekelompok orang mengatakan, ketika Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar mengucapkan qala Allah qala Rasul, ada yang mengatakan tapi Umar bilang gini, Abu Bakar bilang gini. Apa kata sahabat ini? Hampir saja hujan batu itu turunlah dari langit. Aku katakan kepada kalian qala Allah qala Rasul, tapi kalian bilang qala Abu Bakar qala Umar. Nah, ini tidak benar, ma'asyiral muslimin. Orang ini membantah dalil hanya karena kata dia, guruku nggak bilang seperti itu. Nah, ini salah, ya. Apapun yang tidak dijelaskan oleh guruku berarti tidak baik, itu kata dia. Subhanallah jemaah, subhanallah. Maka lawan yang mempunyai argumentasi sahih itu tidak menahan diri dan kaget. Artinya orang seperti ini udah, kalau orang dibilang, tapi kan guruku bilang gini, ustadku bilang gini, syekhku bilang gini, orang seperti ini nggak bagus diajak untuk berdebat. Maka orang ini menahan diri, karena guru orang tersebut adalah sosok yang terhormat. Gurunya terhormat. Mungkin nih jemaah, sebagian penuntut ilmu itu gurunya nggak nyuruh dia fanatik, tapi muridnya yang fanatik. Gurunya melarang kalian nggak boleh semua pendapat saya dianggap benar, nggak boleh fanatik. Tapi muridnya apa? Fanatik. Sehingga hal ini mencemar nama gurunya, Ada juga sekelompok orang yang pernah melihat orang bodoh semacam itu, kemudian orang yang mempunyai argumentasi mendekatinya dan berkata kepadaku, demi Allah, jawaban bodohnya membungkamku. Orang-orang di sekitarnya yang terlepas dari kebodohan itu ada yang mengejek, heran, dan memohon perlindungan kepada Allah dari kebodohan yang aneh. Apakah engkau juga pernah melihat seorang alim yang bersangatan, maksudnya alim yang sangat alim, masuk ke dalam kebodohan dan sangat menunjukkan kekurangan akalnya? Artinya gini, ada orang itu alim, banyak hafal ini, hafal itu, hafal Quran, hafal hadis, paham fikih dan sebagainya, tapi ketika debat yang jadi senjatanya ucapan gurunya. Nah, ini kelihatan dangkal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika seorang pelajar memiliki keseimbangan berpikir, tentulah seseorang yang akan dipelajari ilmunya dan memiliki etikat yang proporsional terhadap guru yang akan menjadi tempat belajarnya. Artinya dia proporsional, guruku ini banyak ilmu, tapi ingat, dia bukan tolak ukur kebenaran. Boleh jadi dia merojihkan ini, ternyata yang rojih yang lain. Jadi dia harus proporsional, harus adil dalam belajar, agar kesusahan yang disebabkan oleh pertanyaannya tidak termasuk penentangan orang yang akan membungkam dengan argumentasi. Artinya, kalau dia senjatanya adalah pendapat gurunya, kalau ada orang mau membantahkan hujahnya gampang kali, yaitu dalil dan sunnah Nabi SAW yang merupakan dalil kedua. Kemudian kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Saya tidak akan panjang lebar di ucapan beliau. Di situ beliau di paragraf yang paling bawah atau di paragraf sebelum bawah, beliau memerintahkan. Itu hadis yang saya loncati, itu adalah hadis yang dhaif, yang palsu. Jadi kita masuk di paragraf kedua sebelum terakhir. Kata beliau, yaitu Nabi SAW menyuruh kita menganjurkan kita untuk bertanya. Tetapi beliau melarang kita dari kila wa qal. Beliau melarang kita dari kila wa qal, katanya. Itu dilarang dari waqal. Kemudian larang kedua adalah wa idha'atul mal atau wa kasratus su'al, banyak bertanya. Dan yang ketiga adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Jadi Rasulullah melarang kita dari 3 perkara, ibu-ibu. Larangan pertama adalah qila wa qal. Dengar nggak sih katanya si anu gini. Ini katanya. Sehingga ujungnya gosip. Ujungnya apa? Ghibah. Ujungnya apa? Namimah. Ini larangan pertama. Larangan kedua apa? Kasratus su'al, banyak bertanya. Nanti kita akan syarahkan. Yang ketiga adalah menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta ini beli sesuatu yang nggak butuh misalnya. Pengen aja tapi beli, padahal nggak butuh. Maka ini juga menyia-nyiakan harta. Nah, kata beliau,
Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis pertama yang memerintahkan bertanya. Jadi Rasulullah punya hadis, kata Nabi SAW, tidakkah dia bertanya? Sesungguhnya bertanya itu adalah obat penawar dari kebodohan. Sementara hadis kedua tadi melarang apa? Banyak bertanya. Apakah ada pertentangan? Tentulah tidak. Ya, tentulah tidak. Karena hadis yang memerintahkan untuk bertanya itu bertanya tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi larangan banyak bertanya itu adalah larangan untuk menyusahkan orang lain. Dan di antara pertanyaan terlarang Ibu, di antara pertanyaan terlarang adalah pertanyaan yang tujuannya mengetes gurunya. Itu nggak boleh. Oh, kita tes dulu nih, ustaznya paham gak ya? Dites, tujuannya bukan ingin cari tahu ilmu, tapi ngetes. Ini nggak boleh. Di antara pertanyaan yang nggak boleh adalah pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Contohnya ya. Ustaz, kalau laki-laki haid sholat apa enggak Ustaz? Butuh nggak pertanyaan ini? Nggak butuh. Kalau laki-laki haid sholat nggak? Ini nggak butuh. Ustaz, kalau anak ke bulan nanti arah kiblat kemana ya? Nanti kalau udah di sana SMS saya jawab insyaallah. Pertanyaan yang nggak butuh jemaah, nggak butuh. Yang seperti ini nggak boleh. Tapi kalau kita butuh ilmu, bertanya itu tidak masalah. Jadi larangan bertanya itu tidak membantah dalil yang menyuruh untuk bertanya. Karena larangan bertanya ini dalam hal yang menyusahkan dan tidak perlu. Di halaman 90 beliau mengatakan, ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Dia bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu yang banyak ini? Ya, Ibnu Abbas banyak jamaah ilmunya. Dan kita mengerti bahwa sahabat Abdullah Ibnu Abbas ini, subhanallah, dia disebutkan oleh para ulama sebagai ahli tafsirnya umat ini. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas, bimanil tahadzal ilma, dengan cara bagaimana wahai Ibnu Abbas kau dapatin ilmu sebanyak ini? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Kata beliau, bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Dengan lisan yang banyak bertanya, dengan hati yang banyak berpikir. Dua hal ini kunci ilmu jemaah. Apa itu? Lisan yang bertanya tentang ilmu dan hati yang memikirkan apa? Ilmu. Ini dua kunci ilmu. Lisan yang bertanya tentang ilmu dan hati yang memikirkan ilmu. Jadi rubah lisan kita. Jangan sampai ingin tahu tentang kehidupan orang lain. Jangan sampai pertanyaannya pertanyaan tentang urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, yang tidak ada kaitannya dengan manfaat. Jangan. Dan jangan juga hati menjadi sarana untuk memikirkan beban hidup. Gak usah. Beban hidup gak usah dipikir. Omongan orang gak usah dipikir. Gaya hidup orang gak usah dipikir. Jadi beban. Tapi jadikanlah lisan ini bertanya tentang ilmu, dan hati ini berpikir tentang ilmu. Ini jawaban Ibnu Abbas. Dan juga jemaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Nafi'. Nafi' ini adalah muridnya Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, tapi hadis ini hadis dhaif. Husnul su'ali nisful ilmi. Separuh bertanya yang baik adalah separuh ilmu. Ini hadisnya dhaif, tapi maknanya benar jemaah. Artinya adalah orang kalau dia bertanya dengan cara yang baik, dia akan dapat ilmu. Minimal adalah dia sudah dapat separuh dari ilmu, yaitu cara bertanya yang baik. Karena separuhnya lagi adalah jawaban yang baik. Jadi kalau bertanya itu bagus. Dan memang inilah ya dunia komunikasi, chatting dan sebagainya kadang bisa merubah cara orang memahami. Dalam artian kan kita hidup di negara Indonesia ini dengan suku yang berbeda, dengan lingkungan yang tidak sama. Terkadang cara orang chatting itu tidak cocok dengan orang yang menerima chattingannya. Nah, maka berusahalah untuk pakai bahasa Indonesia yang standar agar bahasanya semuanya bisa dipahami. Contohnya misalnya ada orang bertanya,
begini dan begini, jawabannya adalah baik. Orang jawab baik dengan baiklah, mana kira-kira yang agak sinis? Misalnya ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, kalau yang ini saya lakukan atau tidak? Misalnya saya jawab, jangan lakukan. Misalnya dia jawab adalah baiklah. Yang satu lagi jawab baik. Atau yang satu tadi jawab baiklah Ustaz, yang satu lagi baik Ustaz. Mana kira-kira yang agak lebih tenang bacanya? Hah? Baik Ustaz atau baiklah Ustaz? Hah? Adalah atau tidak? Kalau baiklah itu kalau kita bawa ke sinis lagi kan lebih bahaya. Jadi baiklah Ustaz, kan gitu ya. Tapi baik Ustaz, ini kan lebih apa? Respect. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam menggapai ilmu, tentunya kita yang menerima memahami ya. Insya Allah kita sangat berusaha memahami jawaban orang yang membalas pesan kita. Tapi maksudnya adalah ingat bahwa bertanya yang baik itu adalah bagian dari ilmu. Al-Mubarrad menyandukan syair yang diriwayatkan dari Abu Sulaiman Al-Ghanawi. Dia mengatakan, fasalil faqiha takun faqihan mithlahu, la khaira fi ilmin bighairi tadabburi, wa idza ta'assaratil umura wa idza ta'assaratil umuru fa'arjiha wa 'alaika bil amri alladhi lam ya'suri. Kata beliau, bertanyalah kepada ahli fikih, atau lebih tepat bertanyalah kepada ahli ilmu, maka engkau akan menjadi orang berilmu seperti dia. Jadi kita ini nanyanya ke siapa dulu? Kalau kita pengen dapat ilmu, tanyanya sama ahli ilmu, supaya kita bisa seperti dia ya. Ilmu yang tidak direnungkan itu tidak akan baik. Jadi ini kita udah belajar jamaah berapa puluh tahun, mungkin ada yang baru-baru hijrah, minimal setahun atau setengah tahun dia sudah belajar. Ilmu yang kita pelajari itu nggak ada baiknya kalau nggak kita renungkan, nggak ada baiknya. Kalau cuma tulisan, kalau cuma pendengaran, cuma meramaikan majelis, nggak membuahkan hasil sama sekali. Karena ilmu kalau cuma sebatas pendengaran, sebatas catatan, dan tidak direnungkan, dia justru akan menjadikan kita semakin berani, semakin bermaksiat, semakin membangkang, karena tidak ada konsep tadabburnya. Maka kata beliau, ilmu yang tidak direnungkan itu tidak baik, yang tidak ditadaburi itu tidak baik. Kemudian kata beliau di bait kedua, jika sesuatu menjadi sulit bagimu, maka tangguhkanlah dia, lalu kerjakan sesuatu yang tidak sulit. Misalnya kita mendapat kesulitan dalam hal ini, jangan sampai kita menghabiskan waktu mengerjakan yang sulit ini, lakukan yang mudah dulu. Ini kan konsep guru kita ajar dari dulu. Kalau guru kita ngasih soal ujian, disuruh kerjakan apa dulu? Yang paling mudah, supaya nggak kehabisan waktu. Dan insya Allah dengan kita kerjakan yang mudah, nanti jawabannya ketemu itu yang sulit tadi. Perlahan, insya Allah dengan belajar dan terus belajar akan mendapatkan kebaikan. Hendaknya seorang pelajar mencari ilmu kepada guru yang cerdas sesuai dengan ilmu yang akan dipelajarinya, meskipun tidak terkenal. Jadi konsep ilmu tersebut bukan terkenal atau tidak, tapi konsep ilmu tersebut adalah sesuai atau tidak. Itu konsep ilmu. Sesuai dengan kebenaran atau tidak, bukan terkenal atau tidak. Naam jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lebih kenal kepada Mus'ab bin Umair atau Fir'aun? Nah, saya tanya nih, manusia lebih kenal kepada Nabi Harun atau Fir'aun? Apa Fir'aun lebih benar daripada Nabi Harun? Tidak sama sekali. Manusia lebih kenal dengan sahabat Sa'ad bin Rabi atau Abu Lahab? Abu Lahab. Menandakan bahwa popularitas terkenalnya seorang hamba itu bukan tolak ukur kebenaran. Terkenalnya seorang ustadz pun sama, bukan tolak ukur kebenaran. Makanya para ulama mewanti-wanti setiap ahli ilmu agar tidak suka popularitas. Bahkan di antara mereka ada mengatakan, ma sadaqallaha man ahabba syuhra. Tidak jujur kepada Allah orang yang suka terkenal itu. Orang yang suka terkenal itu dia tidak jujur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala nyuruh ikhlas kepadanya Subhanahu wa taala. Jadi
Cari guru yang sesuai untuk mengajari kebenaran, bukan dengan faktor terkenal atau tidaknya. Karena ini penyakit di majelis ilmu, melihat dengan terkenal atau tidaknya. Janganlah mencari nama baik dan sebutan yang indah dengan cara mengikuti ulama yang memiliki kedudukan. Jadi ada orang gini loh, ada orang dia lihat, oh ulama ini, bukan salah ulamanya sebenarnya. Oh ulama ini, ustadz ini terkenal loh, saya mau duduklah di majelis dia, agar nanti kalau ditanya, nanti duduk di majelis mana? Ustadz Fulan. Wah, Masya Allah. Padahal kalau ditanya tentang pelajaran Ustadz Fulan, paham nggak? Enggak. Jangan mencari nama baik, duduk di majelis orang baik. Kita duduk di majelis orang baik itu coba untuk memperbaiki diri, bukan mencari nama baik. Bukan mencari nama baik. Maka ini penting ya. Kemudian kata beliau, jika ulama lain memiliki kemanfaatan yang lebih merata, artinya adalah jika ternyata ada ulama lain walaupun tidak terkenal, tetapi dia ilmunya pun bagus, bahkan lebih, kenapa nggak duduk di situ? Apa karena dia tidak terkenal nggak mau duduk? Ini ustadz siapa ya, kok nggak terkenal? Padahal dia nggak tahu bahwa ustadz ini adalah guru dari ustadz yang terkenal tadi. Kan betapa banyak orang tahu wanginya parfum, tapi dia tidak tahu dari mana asalnya parfum itu diambil. Nah ini jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan ini. Kecuali jika kemanfaatannya sama, maka belajarlah kepada guru yang namanya terkenal dan kedudukannya lebih tinggi, karena berasosiasi kepadanya lebih indah dan belajar kepadanya itu lebih terkenal. Dan ini tidak mutlak ya jemaah, dan tidak setuju 100% dengan ucapan beliau, karena memang seorang kalau mau memilih guru antara terkenal dengan tidak, dia harus lihat kepada niatnya sendiri. Untuk apa dia belajar kepada guru itu? Untuk apa? Kalau dia belajar kepada guru terkenal adalah agar dia terkenal juga, maka jangan. Tapi kalau tujuannya adalah agar mudah dia karena ustaznya ini terkenal, jadi majelisnya gampang didapati, ya itu tidak masalah. Ini harus perhatikan niat kita. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lupa sebutkan tadi, sebenarnya sudah adab yang ke-6, karena di buku ini nggak ada pembagiannya, nggak ada nomornya. Jadi adab yang ke-6 itu adalah mengambil ilmu dari orang yang bisa bermanfaat, atau mengambil ilmu dari guru yang bisa memberikan manfaat walaupun tidak terkenal. Itu adab yang ke-6. Mengambil ilmu dari guru yang tidak bermanfaat walaupun tidak terkenal. Itu poinnya adalah di halaman 90 setelah syair. Itulah poinnya. Setelah syair yang kita bacakan di atas tadi. Kemudian syair di selanjutnya ini, syair di poin 6 ini disebutkan, idza anta lam yushirka ilmuka lam tajid li'ilmika makhluqan minan nasi yaqbaluhu wa in sadaka al-ilmu alladhi qad hamaltahu ataka lahu man yujnika wa tahmilu. Kata beliau, jika ilmumu tidak membuatmu terkenal, syair yang paling bawah, ini syair di poin ke-6, jika ilmumu tidak membuatmu terkenal, maka tiada manusia yang akan menerima ilmumu. Jika ilmu yang kau bawa menjagamu, maka orang yang memetik dan memikulnya akan mendatangimu. Jadi memang konsep sebagian insan, sebagai manusia adalah ilmu itu dilihat dari terkenal atau tidak yang membawanya. Subhanallah jemaah, kita dapatkan di antara guru-guru kita, di antara guru para ustadz kita, mereka lebih terkenal, mereka lebih banyak, lebih matang ilmunya, tapi mereka memang bersembunyi. Bukan berarti mereka tidak pantas untuk dikenal, sangat pantas. Tetapi memang ilmu tidak diukur dengan terkenalnya. Tidak diukur dengan terkenalnya. Berbeda dengan konsep dunia ya, konsep manusia, konsep dunia asal viral datang, apalagi Batam. Ada tempat baru dikit viral. Ada kuliner baru dikit viral. Ada tempat baru dibuka dikit padahal belum selesai udah viral. Subhanallah. Mau heran tapi Batam. Kata orang gitu, mau heran tapi Batam. Nah, jika ilmu dekat dari dirimu,
maka janganlah engkau mencari ilmu yang jauh. Paham di sini Ibu ya? Artinya jemaah, di kota ini kita punya ustaz jemaah. Punya ustaz. Kita punya ustaz. Yang mana ustaz-ustaz itu punya majelis rutin. Ustaz-ustaz ini punya majelis yang mereka ajarkan kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, rutin. Dan tidak perlu ongkos, tidak perlu kuota. Ya, dalam artian tidak perlu ongkos lebih, dan hadir di majelis mereka tidak perlu kuota internet. Maka kata beliau, jika ilmu dekat darimu, maka jangan mencari ilmu yang jauh. Jangan sampai ada ustaz di negeri kita, gimana ya, Anda mau hadirnya, Anda mau nonton ustaz di YouTube ini aja lah, kayaknya bagus nih, pembawaannya lembut, santun. Misalnya Ustaz N misalnya. Ustaz N ini ustaz ibu-ibu nih. NDZ. Nah, atau lagi Ustaz SRB misalnya. Ini ustaz-ustaz yang Masya Allah kita harap ilmu mereka selalu kita bisa ambil manfaat. Tapi mereka jauh dari kita jemaah. Di sini ada Ustaz Abu Fairuz, Ustaz Abu Ahmad, ada Ustaz Abu Nida di Bengkol. Di Batam Center itu ada Ustaz Rahmat. Di Batu Haji sana berlimpahan ustaz. Subhanallah. Jika ilmu itu dekat, jangan ambil dari yang jauh. Tak harus kau seberangi sungai, tak harus kau meniti awan. Karena berjalan kaki, memutar roda sepeda motor dan mobil pun sudah sampai. Jika ilmu itu mudah dari satu sisi, maka jangan mencari ilmu yang sulit. Kalau ilmu itu mudah satu sisi, jangan cari ilmu yang sulit. Dalam artian adalah kita mulai dari tahapan kita nih. Kita ini udah level mana, harus ngerti. Dan harus ngerti dengan tahapan kita masing-masing. Jika seorang memuji seseorang yang engkau kenal, maka janganlah engkau mencari orang yang tidak engkau kenal. Jika engkau memuji orang yang engkau kenal, maka janganlah engkau mencari orang yang engkau tidak kenal, karena menghindari orang yang dekat. Karena menghindari orang yang dekat menuju orang jauh itu lebih menyusahkan. Dalam artian itu tadi, bait yang kita bacakan terakhir sesuai dengan bait di atas. Dalam artian apa jemaah? Artiannya adalah gini, kalau kita di kota ini kenal ustadz ini, biasanya kita kenal nih ustadz ini nih. Dia tinggal dekat komplek, dia tinggal jauh dari daerah kita, dan kita punya alat komunikasi. Misalnya kita tahu nomor handphonenya dan sebagainya. Jangan sampai ustadz ini Anda tahu, ustadz ini Anda punya nomor handphonenya, atau Anda kenal dengan teman yang punya nomor handphonenya. Tapi justru kita cari ustadz yang sama sekali kita susah komunikasi sama dia. Ini nggak benar. Kenapa? Ilmu itu harus segera dituntut. Harus segera dituntut, bukan menunggu persetujuan fulan, dan fulan, bukan. Ya. Karena tadi beliau bilang, karena menghindari yang dekat menuju yang jauh itu susah. Susah lah jemaah. Makanya ketika ada salah seorang ustadz ditanya, "Ustadz, ana seorang muslimah, safar tanpa mahram untuk menuntut ilmu." Ya. Apa kata ustadz ini? Ini bukan semangat menuntut ilmu, tapi ini syahwat menuntut ilmu. Kenapa harus pergi jauh, tapi harus berdosa tanpa mahram? Ini penting. Kalau kita ingin cari ilmu, di kota ini sudah sangat banyak. Walaupun sesekali kita perlu undang guru-guru dari luar untuk memotivasi. Tapi ingat, majelis ilmu rutin itu yang membangun jati diri, itu yang membangun bata demi bata keimanan. Kalau cuma mengandalkan dari luar, apa yang didapat? Karena kita berjalan anak tangga demi anak tangga, bukan musiman. Iman itu bukan musiman. Iman itu setiap hari kita butuhkan, ma'asyiral ummah. Meninggalkan sesuatu yang lebih mudah dan mengambil sesuatu yang lebih sulit itu petaka. Jadi kalau kita gampang menghubungi ustadz ini, di kota kita ada ini, ada orang berilmu ini, kita bisa ngaji di majelis ini, tapi kita nyari yang jauh, salah. Dan kurang tepat juga, walaupun saya tidak berani mengatakan salah, kurang tepat juga kalau orang itu sangat semangat menuntut ilmu, tapi dia mengabaikan majelis off
LAN di kotanya, di daerahnya, tapi ikut terus majelis online. Ustadz luar kota misalnya. Ini kurang tepat jemaah, kurang tepat. Fokus Anda beda. Lagi pula pahalanya tak sama. Lagi pula berkahnya pun jauh. Nah ini kita harus tahu ya, adab ini kalau kita hindari, maka kita akan terhindar dari ilmu yang sangat banyak. Berpindah dari orang yang dikenal kepada orang lain adalah bahaya. Dalam artian adalah kita biasanya ngaji sama ustadz ini, tiba-tiba dipanggil ustadz ini, padahal kita nggak tahu ustadz ini backgroundnya gimana, nggak tanya dulu, tiba-tiba. Nah, ini adminnya udah tanya tentang saya atau belum? Sebelum menentukan saya. Nah, dan saya pribadi untuk bercerita sedikit, itu belum berani untuk terjun di lapangan berceramah seperti ini sebelum saya direkomendasikan oleh beberapa ustaz. Jadi saya tidak langsung turun ke lapangan. Mungkin sebagian belum tahu bahwasanya sebelumnya saya sudah pernah turun di lapangan, tapi bukan di sini. Saya turun di Jawa, saya turun di Jakarta, saya turun di Bekasi, walaupun tidak begitu luas, dan kurang dari setahun saya turun di lapangan di Malaysia. Tetapi untuk di kota sendiri saya tidak berani. Sampai akhirnya tahun 2016, dan saya tahu teman-teman mungkin sebagian tahu bahwa saya dulu lebih cenderung kepada on air di sebuah radio, karena saya memang tidak berani juga untuk terjun langsung. Dan hingga akhirnya 2016, walaupun sebelumnya sempat beliau memotivasi, tapi saya tidak berani. Dan beliau rahimahullah sudah wafat, semoga Allah membalas beliau dengan segala kebaikan dan banyak jasa beliau untuk kota ini dan kaum muslimin. Dan keluarga yang ditinggalkan, anak dan istri, semoga Allah bimbing dalam istiqamah. Jadi beliau katakan antum harus keluar Ustaz. Umat lebih perlu kepada kita bermuamalah secara langsung daripada sekedar suara dan sebagainya. Dan akhirnya 2017 saya resign dan saya mulai perlahan-lahan di akhir 2017, kemudian baru di awal 2018 barulah pelan-pelan dimulai majelis seperti ini. Dalam artian jemaah, hari ini saya ceritakan adalah untuk agar apa? Untuk agar kita tahu bahwa ilmu itu berproses. Sebagaimana dakwah itu berproses, menuntut ilmu pun berproses. Maka kita harus berusaha cari yang terdekat dengan kita. Enggak sulit itu jemaah. Jangan kita menyulitkan dunia ilmu ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan ucapan yang sangat bagus, kata beliau, Uqbal akhraku matarratun wal muta'assifu la tadumu lahu masarratun. Kata Ali, akhir orang yang bingung adalah bahaya. Awalnya bingung, akhirnya apa? Bahaya. Kebahagiaan orang yang bertindak sewenang-wenang tidak akan terus-menerus, nggak akan abadi. Saya ulangi, ucapannya coba dicerna. Akhir dari nasib orang yang bingung adalah bahaya. Dia bingung, sini sana sini sana sini sini sini. Bingung, akhirnya nggak ngerti. Makin futur, makin bahaya. Kemudian kebahagiaan orang yang sewenang-wenang itu tidak akan terus-menerus. Artinya orang kalau zalim, kalaupun dia bahagia, nggak abadi itu, bentar aja. Orang kalau dia itu sewenang-wenang, bersikap untuk dirinya, bahkan bersikap untuk orang lain semena-mena, dia tidak akan bahagia dengan waktu yang lama jemaah. Karena dia membangun atapnya itu, karena atap rumahnya itu adalah awan. Yang lambat laun awan akan berubah jadi hujan. Akhirnya dia nggak punya atap lagi. Paham tidak maksud saya jemaah? Ini kebiasaan saya. Semoga ibu-ibu di Bangkok mulai paham. Di Batam Center mungkin paham ini. Artinya adalah jangan sampai kita membangun sesuatu itu di atas sesuatu yang kelihatan ada padahal fata morgana. Sehingga kita udah, oh di sana ada air, lari gitu cepat. Ternyata nggak ada, makin haus karena tadi sudah lari. Maka kita harus membangun ilmu itu dari yang muda, dari yang dekat, dari orang sosok yang kita kenal di sini. Yang mudah kita bertanya. Apalagi kalau Ustaz udah semakin sibuk, apakah akan mudah menjawab pertanyaan kita? Mudah tidak? Sulit.
Maka cari ustaz yang bisa membantu Anda, dekat dengan Anda, yang dia belum terlalu disibukkan, tetapi dia punya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan ilmu yang bisa dia berikan. Dekat dengan mereka, karena dekat dengan para ulama itu adalah kebaikan jemaah. Kemudian setelah ucapan Ali bin Abi Thalib, salah satu dari ahli hikmah berkata, al-qasdu ashalu minat ta'assub wal kaffu awda'u minat takallub. Wah, ini ucapan yang sangat bagus. Kata ahli hikmah, dia mengatakan sikap seimbang itu lebih mudah daripada kesewenang-wenangan. Artinya adalah sikap adil, slow, pelan, pasti, tapi memilih yang mudah itu jauh lebih gampang daripada pelin-pelan, sewenang-wenang dan sebagainya. Kerasa kerusuk lah gitu. Maka sikap yang seimbang ini lebih baik. Menahan diri itu lebih dipercaya daripada memaksa diri. Jadi kalau dipaksa tuh diri, itu lambat laun kita akan futur, lambat laun kita akan down, lambat laun kita tidak akan merasa semangat lagi. Tapi kalau kita memulai hal itu dengan menahan diri, oh saya pengen paham ilmu ini nih, tapi kan ini belum tangganya saya mulai dari dasar dulu. Tahan dulu untuk sampai kepada tingkat itu. Pahamnya gambarannya? Misalnya ibu-ibu mau paham fikih sholat, oh saya harus paham fikih sholat nih. Tapi pantaskah langsung belajar fikih sholat belum belajar fikih toharoh? Gak pantas. Jadi tahan diri dulu, jangan dulu mendalami fikih sholat, tapi pelajari lebih dalam dulu fikih apa? Toharoh. Agar apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam kerugian karena kita punya tangga 1, 2, 3. Jangan sampai langsung ke tangga 3 padahal kita nggak punya tangga 1 dan 2. Terkadang diri manusia mengikuti orang yang jauh karena menganggap remeh orang yang dekat. Ya, ini realita jamaah. Kan begitu kan ya? Kayaknya si Anu itu kurang deh berilmu. Kayaknya si ini kayaknya penyampaiannya kurang deh. Meremehkan. Padahal dia kalau ditanya mungkin sekian persen dari ilmu ustadz yang dia remeh pun, teman yang dia remehkan pun tidak dia dapat menjawabnya. Maka ini penyakit jamaah. Penyakit. Terkadang manusia itu seperti itu. Ya, terkadang manusia itu mengikuti orang yang lebih jauh daripada dia untuk bersusah payah padahal dia harus sampai ke sana karena dia menganggap remeh orang yang dekat dengan dia. Mencari sesuatu yang sulit karena meremehkan sesuatu yang mudah. Kan ada konsep orang itu kayak gini, oh itu kan ilmu yang mudah, siapapun bisa, ada langsung cari yang sulit nih. Salah, dia salah. Salah, itu ibarat dia numpang terbang di atas layangan. Lambat laun dia akan sakit karena jatuh dari situ. Berpindah kepada orang yang tidak terkenal karena bosan terhadap orang yang dikenalnya. Dalam artian adalah, oh saya sudah tahu nih di kota ini ada ustaz ini, ada ustaz ini. Kayaknya semua ustaz-ustaz sini itu kayaknya nggak mau ngerti ana deh. Padahal kan ana yang pengen itu kajian itu kayak gini misalnya. Pengen tuh kayak gini. Ustaz ini aja, kayaknya kan ustaznya ini belum terkenal kali nih, kita kan bisa ngatur, bisa ini. Ini ada aja mah. Bukan di sini ya, tapi ini ada. Tidak di sini tapi ada di sini. Maksudnya adalah bukan di majelis kita ini, tapi ada di tempat kita sebagai penuntut ilmu. Nah, jangan sampai seperti itu. Sehingga majelis akhirnya diatur oleh IO, majelis diatur oleh panitia. Padahal dari segi apa-apa itu harus dikonsultasi supaya ada maslahat. Sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang disukai dan tidak beruntung mendapatkan sesuatu yang berguna. Yang dia sukai nggak dia dapetin, yang bermanfaat pun lewat kosong. Pepatah Arab mengatakan apa? Al-alimu kal-hammah ya'tihal bu'ada wa yazhadu fihal quraba. Allahu Akbar. Ini indah sekali jemaah. Pegang ini garis bawah, simpan di buku catatan. Pepatah Arab mengatakan al-alimu kal-ka'bah. Ini kok kal-hammah ya? Sebentar saya cari. Nah, di situ Ka'bah ya. Nah, ada kesalahan.
Saya ulangi, al-alimu kal-hammah ya'tiha al-bu'ada wa yasadu fiha al-quraba. Orang alim itu seperti mata air yang menyembuhkan. Ada kesalahan dalam terjemah. Seorang alim itu seperti mata air yang menyembuhkan. Baik. Orang yang jauh mendatanginya, sedangkan orang yang dekat gak mau mendatanginya. Paham ya? Kalau ada mata air yang menyembuhkan, kira-kira yang datang dari daerah dalam atau daerah luar? Luar. Itu kan konsep manusia sekarang, khususnya di negeri kita juga. Biasanya, misalnya jemaah, anggaplah nih, ibu-ibu udah sukses, atau anak ibu-ibu, saya doakan semoga anak ibu-ibu jadi ulama besar semuanya. Anak ibu-ibu misalnya lahir di Batam, tinggal di komplek tertentu, kemudian dia sukses sekolah di Madinah, balik jadi ustadz yang bermanfaat. Tapi kira-kira kalau balik ke kampung halamannya akan dianggap nggak? Kalau di tempat kami, anak pribadi. Jadi di negeri kita itu jamaah ada istilah apa namanya, emas di kampung sendiri tidak dihargai. Pernah dengar istilah ini? Nah, misalnya ada anak daerahnya misalnya tuh punya potensi, punya manfaat, tapi karena mereka tahu, oh ini dulu waktu dia kecil saya tahu nih, artinya apa? Ini anak bau kencur misalnya, akhirnya nggak dianggap, kan begitu? Sama konsep yang disebutkan pepatah Arab ini sama. Orang alim itu seperti mata air yang bisa menyembuhkan. Orang jauh datang untuk apa? Sembuh. Tapi yang dekatnya sendiri zuhud, nggak mau. Nah ini kan bahaya. Kan konsep orang itu kayak gitu. Oh, kayaknya dokter yang di luar negeri aja deh, padahal dokter yang ada di dalam negeri mampu. Beda kalau nggak mampu. Nah ini bahaya jemaah. Jangan sampai kita zuhud terhadap manfaat yang ada di dekat kita, cuek, nggak peduli, tapi terlalu berambisi dengan yang berada di daerah orang lain. Maka ini nggak bagus. Maka untuk adab seorang penuntut ilmu, ini beliau sebutkan 6 adab, sebenarnya sangat banyak sekali. Kita tutup dengan sebuah syair, beliau tutup di sini. Kata beliau, seorang alim yang mendiami sesuatu tempat dekat dengan suatu kaum, engkau tidak akan melihat mereka menempati tempat itu selain tempat kehinaan. Dalam artian apa jamaah? Ini jamaah, ini sebenarnya agak sensitif saya ngomong jamaah, karena Anda lagi ngomongin agar kaum muslimin menghormati ustadznya, sementara saya di sini sebagai, tapi saya kira ibu-ibu husnuzon lah. Nah, perhatikan bait syair ini. Seorang alim yang mendiami sesuatu tempat dekat dengan kaumnya, artinya dia alim di daerah itu, dekat dengan masyarakatnya. Engkau tidak akan melihat mereka menempati tempat itu selain tempat hina. Artinya dia akan dianggap biasa sama kaumnya tuh. Padahal punya ilmu loh, punya warisan Nabi, tapi nggak dimuliakan. Kenapa? Oh ini orang kampung gue. Ini orang kampung mana nih? Ini waktu dia kecil saya tahu nih. Oh ini kawan sekolah saya. Padahal dia punya tuh, tapi nggak dimuliakan. Karena apa? Karena dia alim. Coba dia punya harta. Subhanallah. Jarang sekali keselamatan dan persahabatan ditemukan berkumpul pada diri seorang manusia. Jadi kadang ada orang alim balik ke kampungnya, balik ke daerahnya, maka teman-temannya nganggap nggak itu sulit ya mah. Oh ente kan teman main ana dulu. Ente kan dulu teman-teman sama bohong kan? Bohong bareng kan dulu kita kan? Nyuri jambu bareng kan dulu? Nyuri mangga bareng misalnya. Sekarang kok jadi ustaz? Jarang sekali dihargai jemaah. Jika kedua hal itu mendiami sebuah tempat jauh, tapi saya nggak pernah nyuri mangga loh ya. Jangan salah paham ya. Ya itu bukan cerita saya loh, itu cuma analogi saja, ilustrasi. Jika kedua hal itu mendiami sebuah tempat jauh dan terpencil, maka keduanya dirindukan oleh jiwa. Oh, kan gini kita, coba ya di kota kita ada Ustaz Syafiq, coba ya di kota kita ada Ustaz Nuzul, coba ya. Kan konsepnya memang gitu. Konsepnya sesuatu tuh kalau belum dimiliki dirindui, tapi kalau udah dimiliki bosan, kan gitu.
nanti kalau saya bisa masak rendang, kayaknya mau hari-hari makan rendang. Udah bisa, tempe bacem lagi ya. Subhanallah. Gitu konsepnya jemaah. Ini bijak sekali penyair ini. Subhanallah. Kemudian apa kata beliau? Jika kedua hal itu mendiami sebuah tempat dan terpencil, maka keduanya dirindukan oleh jiwa. Lihatlah Mekah ini, rumah Allah, kokoh, tempat jin dan manusia berusaha menunaikan haji, yaitu jin muslim. Engkau melihat manusia yang paling enggan melaksanakan haji adalah penduduk kota Mekah itu sendiri. Pernah umrah? Semoga Allah mudahkan kita umrah. Ana pernah sekali waktu itu. Ana akan sebutkan orangnya karena saya yakin orangnya tidak ada di sini. Mungkin ibu-ibu di komplek ini kenal dengan Pak Soleh penjual bubur sama Bu Ning. Saya kira beliau masih di sini walaupun sudah putus selama komunikasi. Jadi di tahun 2012 waktu itu saya baru 1 tahun di media siaran. Jadi hanya beliau ngantar sesuatu, kemudian bilang mau ikut anak nggak ke pondok? Pondok mana? Pondok ini. Oh itu dulu saya SMP di situ. Saya bilang oh ya udah yuk ikut. Nah jemaah sekitar 30 menit berbicara, anak dikasih duit. Saya ingat sekali waktu itu 23 juta untuk umroh sambil daftar ke Madinah. Subhanallah, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Jadi jemaah di Madinah itu jemaah, di Mekah lah khususnya, di Mekah lebih parah lagi. Jadi kalau di Madinah nanti di pinggir pagar itu kita akan lihat asrorial ya. Itu asrorial nanti kalau orang azan di Madinah itu asrorialnya tutup, tapi dia nggak ke masjid. Sama di Mekah lebih parah jemaah. Di Mekah keluar dari pagar itu kan ada apa? Zam-Zam Tower dan tempat perbelanjaan yang lain. Baik jemaah, kalau waktu azan mereka tutup toko, tapi sholatnya bukan di masjid. Di mana? Kios. Dan jangan Anda kira semua penduduk Mekah itu udah umroh, apalagi haji. Orang dari penjuru negeri pengen kemana? Ka'bah, tapi mereka enggak. Itulah jemaah dalam dunia ilmu sama. Jangan sampai ya kita tidak menghargai ahli ilmu yang ada di daerah kita. Lebih berharap yang di luar sehingga kita diharamkan dari yang di dalam dan diharamkan dari yang di luar. Meremehkan yang dekat, mengharap yang jauh sehingga yang dekat gak dapat, yang jauh tak kunjung tiba. Kan begitu? Maka ini pelajaran kita hari ini jamaah. Pelajaran yang sangat berharga dari beliau. Kedepannya insya Allah kita akan belajar tentang adab penuntut ilmu, adab seorang guru secara ringkas. Karena bagaimanapun saya berharap nanti ibu-ibu yang hadir ini menjadi guru bagi keluarganya. Dan tentunya kalau bisa penceramah buat ibu-ibu, ya ibu-ibu sendiri. Dan kita berharap itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.